Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Terus boleh enggak kita mengeraskan suara di dalam berzikir setelah sholat? Ya. Maka ini pendapat yang kedua boleh. Ya, boleh mengeraskan suara tanpa berlebihan. Ya cukup kita yang dengar, sebelah kita yang dengar. Ya. Ini yang kedua boleh. Makanya tadi Allah sebutkan innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebihan melampaui batas. Artinya apa? Cukup kita suara yang kita dengar sebelah kita dengar ini boleh. Terlebih lagi ketika kita sedang dalam rangka mengajarkan cara zikir, biar yang makmumnya tahu kalau imam yang ngajarin, biar sebelahnya kalau dia belum tahu zikir kita ngajarin dengan suara yang sebelah kita dengar, maka ini boleh. Maka ini boleh selama ya tidak berlebihan. Ya, nggak harus orang sebelah sana itu dengar semuanya. Ya, orang yang di luar masjid dengar semuanya, nggak harus. Jadi tanpa berlebihan, ya cukup dia mendengar dan dia suaranya dikeraskan, ya. Kemudian orang yang ada di sekitarnya kanan dan kirinya dengar. Apalagi ketika dalam rangka mengajarkan ini dibolehkan, ya. Dan tentunya di sini kita perlu ingat tanpa dikomandoi satu suara. Ya. Jadi saya ulangi, jadi dibolehkan mengeraskan suara di dalam berzikir setelah sholat tanpa berlebihan. Itu enggak, ya terlalu kencang, cukup orang yang di sekitarnya dengar. Ini boleh. Lebih lagi ketika ini sedang dalam rangka mengajarkan manusia berzikir setelah sholat. Lah kalau pelan gimana kita mau tahu? Dan nanti para sahabat juga mendengar Rasul itu berzikirnya bacaannya apa, ini menunjukkan Rasul juga mengeraskan suaranya. Nah kalau Rasul pelan sendiri yang dengar, loh bagaimana akan datang kepada kita cara bacaan-bacaan zikir? Sehingga tadi pertengahan dengan suara yang pelan, minimal sendiri yang dengar atau yang ada di sekitarnya mendengar. Ya. Dari sini kita mengetahui tentang pentingnya kita itu semakin belajar semakin memberikan ruang dan toleransi kepada orang yang mungkin kita lihat loh itu kok zikirnya suaranya keras. Ya. Ya kalau nggak keras dulu Rasul bagaimana akan didengar para sahabat? Cuman yang perlu kita perhatikan adalah tidak berlebihan dan tanpa ada dikomandoi dengan satu suara, sama bacanya bareng-bareng rame-rame. Ini perlu petunjuk dari Nabi. Ya. Maka yang sebelah sini berzikir, ini berzikir, sebelah sini berzikir, bareng-bareng berzikir, tetapi tidak dalam satu suara, dalam satu komando. Bukan demikian, tetapi sama-sama berzikir semuanya. Ya, cukup sendiri yang dengar sebelah dengar, begitu. Ya, tidak dikomandoi satu suara dan tidak berlebihan. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim tentang zikir setelah sholat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna raf'a sauti bi dzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan anna raf'a sauti bi dzikri, bahwa mengangkat suara, memperdengarkan suara, mengeraskan suara ketika seorang itu selesai sholat, selesai salam dari sholat wajib, karena ahlan ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terjadi pada zaman Nabi. Itu terjadi pada zaman Nabi. Jadi ada dikeraskan, walaupun tadi yang perlu kita perhatikan tanpa adanya satu suara dikomandoi dan tidak berlebihan. Cukup
ya sekitarnya yang dengar. Ya. Dan ini kata Abdullah bin Abbas terjadi pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqala, kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, kuntu a'lamu in sarafu bidzalika idza sami'tuhu, dan ketika itu aku tahu, aku paham dengan selesainya mereka sholat dengan mendengar zikirnya mereka. Dan saya tahu ya dengan zikirnya mereka itu setelah sholat. Jadi dengarnya zikir mereka itu bertanda saya tahu selesai sholat. Selesai sholat. Nah, jadi ya ini diantara ya tata cara di dalam kita berzikir dengan suara yang lirih, ya cukup sendiri yang dengar, ya atau juga boleh walaupun kita pelan, ya karena Allah subhanahu wa ta'ala sami'un qarib, ya. Bagaimana kalau zikirnya dalam hati? Ya boleh saja, boleh, karena Allah juga tahu apa yang ada di dalam hati manusia, ya. Atau kita keraskan minimal kita yang dengar, atau ya orang yang di sekitar kita yang dengar, itu juga semua boleh, ya. Kecuali mungkin kalau ada orang yang di sebelah sholat jadi khawatir mengganggu, ya sudah dipelankan, dilirihkan, lihat kondisi. Naam. Jadi ini kata sahabat Abdullah bin Abbas, wa kuntu a'lamun sarafu bidzalika idza sami'tuhu, dan aku tahu mereka selesai sholat kalau aku telah mendengar suara ya zikirnya mereka. Dan ini sholat apa Ustaz? Sholat wajib atau sholat sunnah? Ya. Maka jawaban tentang ini, boleh sholat wajib atau sholat sunnah, umum. Jadi boleh kita berzikir setelah sholat, bukan cuma setelah sholat wajib aja. Boleh kita setelah sholat sunnah, kita berzikir boleh. Ya. Boleh sebagaimana nanti kita sebutkan tentang hadisnya, ya, tentang hadisnya. Terus apa bacaannya? Kita akan ya sampaikan bacaan yang pertama. Zikir setelah sholat. Ya, bacaan yang pertama, zikir setelah sholat. Bisa dicatat. Dan nanti kita sebutkan enggak cuma satu, ya ada beberapa bacaan. Ini yang pertama kita sebutkan. Ya mungkin paling banyak ya sering kita dengar. Yaitu berdoa dengan astagfirullah, 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 ini 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini 3 kali. Kemudian setelah itu tambahan setelah istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Seulangi, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Bisa dicatat. Seulangi lagi. Tadi setelah membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Setelah itu dilanjutkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini bacaan yang pertama, ya zikir setelah sholat. Ya. Coba diulangi. Ya, bareng-bareng jamaah. 1, 2, 3. Ya, itu doa yang pertama yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita di dalam berzikir setelah sholat, yaitu ya selesai salam ya dari sholat kita, maka membaca istighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.
Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Nah, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari jalan sahabat yang bernama Thauban. An Thauban qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kata sahabat yang bernama Thauban, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat, selesai salam, setelah salam, ya, dari solatnya istighfar thalathan, beliau membaca istighfar 3 kali. Setelah itu beliau melanjutkan kata Thauban, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini didengar oleh sahabat diantaranya Thauban, sehingga Rasul pun memperdengarkan orang yang ada di sekitarnya. Lebih lagi ketika sedang mengajarkan. Dan Thauban ini mengatakan idzan sharafa min sholatihi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila selesai salat, selesai salam dari salatnya. Nah, di sini disebutkan salatnya, tidak disebutkan salat wajib. Tidak disebutkan salat asar, salat zuhur, tetapi umum. Dan beliau berzikir ini apabila selesai salam dari sholatnya, ya, maka sholat di sini mungkin Rasul sholat sunnah, mungkin Rasul sholat wajib, tapi tentunya sering apa? Sering kita ya amalkan di dalam sholat wajib, sebagaimana tadi yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ya, yang beliau mengatakan apa? Mengeraskan suaranya minal maktubati ketika sholat wajib. Ini lebih lagi. Tapi juga boleh kalau sholat sunnah. Ya. Kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Apakah bacaan ini yaitu dengan istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ini tadi, dan setelahnya tadi dibaca imam atau makmum? Maka bacaan zikir setelah sholat yang tadi disebutkan oleh sahabat Thauban tentang Rasul mengajarkan kepada kita di dalam zikir setelah sholat ini dibaca baik imam atau makmum, ya, baik imam atau makmum. Adapun imam, ya, kalau itu, ya, kalau kita sebagai imam maka dianjurkan setelah membaca doa ini, doa istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam sampai akhir, maka dianjurkan kalau kita imam itu menghadap ke arah makmum setelah membaca zikir tadi. Jadi misalnya arah kiblat ke sana, kemudian kita jadi imam, selesai mengucapkan salam, kemudian kita membaca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, maka kita menghadap. Ya, ini yang enggak wajib tetapi dianjurkan kita menghadap ke makmum. Ya, kalau kita jadi imam. Tapi zikir tadi mau imam mau makmum. Kalau jenengan jadi makmum yang enggak usah menghadap malah belakangi imam. Ya, enggak usah. Wah, ini imamnya tetangga saya, ini saya nggak senang, ngadep sana aja. Yo, nggak begitu, ya. Kalau kita jadi imam dianjurkan untuk menghadap ke makmum. Selesai kita berzikir tadi. Adapun kalau posisi kita makmum, ya tetap baca zikir tadi, tapi kita tidak menghadap ke belakang atau menghadap ke jamaah yang lain. Nggak cukup duduk di situ. Berbeda kalau itu imam. Terus menghadapnya itu, saya pernah melihat misalnya menghadapnya imam ada yang menghadap 100% ke arah makmum,
atau hanya yang miring sedikit, atau hanya ke arah kanan. Ada yang membalikannya apa? 100% ke arah makmum. Maka dua-duanya boleh. Dua-duanya apa? Boleh. Jadi kalau kita jadi imam, selesai salam, kita dianjurkan untuk menghadapkan wajah kita, baik itu mengarahkan seluruhnya ke makmum atau hanya ke sebelah kanan. Ya, menyamping ke kanan. Ya, ini diajarkan oleh Nabi. Ya, ini diperintahkan demikian. Ya. Lu gimana kalau terus menghadapnya kiblat terus sampai, ya mungkin dia belum tahu tentang ini. Ya. Yang enggak masalah kalaupun dia tetap menghadap kiblat, tetapi lebih dianjurkan kalau dia tahu kok, ya tahu tentang tata cara zikir ini dan juga cara imam ketika menghadapkan wajahnya setelah selesai zikir tadi, ini lebih diutamakan. Kita lihat hadisnya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari jalan sahabat Samurah ibnu Jundub. Ada yang mengatakan Samurah. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Kata Samurah bin Jundub, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam idza shalla, apabila selesai salat, ya, selesai salat, selesai salam, kemudian membaca ya tadi zikir tadi, ya, apa kata beliau? Aqbala alaina biwajhihi. Maka Rasul ketika itu, ini posisi Nabi jadi imam, selesai salam membaca astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma anta salam sampai selesai, kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke kami. Aqbala alaina biwajhihi, maka Rasul pun menghadapkan wajahnya ke kami. Memang bagi sebagian tempat, sebagian masjid yang belum tahu tentang anjuran sunnah ini mungkin aneh. Mungkin aneh, ada sebagian, tapi mungkin kalau sekarang ya sudah mulai tidak aneh ya, tapi di sebagian tempat mungkin aneh. Taunya imam ya ke sana terus ngadepnya. Ketika menghadap setelah salam ngadep ke kita, ke makmum, mungkin sebagian tempat ada yang masih aneh. Ini kok imam ngadepnya ke sini? Dianggapnya agama apa lagi nih? Nah, pemahaman apa lagi nih? Aliran sesat mana lagi? Nah itu tadi. Ini disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, kata Samurah ibnu Jundub, beliau mengatakan Rasul itu kalau selesai sholat, idza shalla sholatan, ketika selesai sholatnya, aqbala alaina biwajhihi, Rasul menghadapkan wajahnya ke kami. Ya. Menghadapkan wajahnya ke kami. Ya. Kemudian juga tentunya ini juga ada hikmah. Tentunya ada hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya kita mengikuti imam itu di dalam sholat. Di dalam sholat. Ya. Sehingga ketika kita melihat imam sudah menghadapkan ke arah makmum, oh berarti sholat sudah selesai. Sholat telah selesai. Yang keduanya juga apa? Di antara hikmah yang lain untuk mengkikis sifat sombong. Ya. Untuk mengkikis apa? Bukan berarti orang yang ngadepnya ke sana terus itu sombong, enggak. Tapi ini apa? Di antara hikmahnya. Ya. Di antara hikmah. Dan juga imam bisa tahu mana yang sholatnya telat, mana yang baru datang, ya. Mana yang dia ya telat 1 rakaat, telat 2 rakaat, ya. Jadi tahu begitu. Ya. Di antara hikmah apa? Menghadapkan wajah ke arah makmum. Kemudian dalil yang kedua disebutkan dari sahabat yang bernama Al-Barra ibnu Azib. Sahabat Al-Barra ibnu Azib. Apa kata beliau? Kunna idza shalaina khalfar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu
apabila sholat di belakang Nabi, artinya Rasul yang jadi imam, kami yang jadi makmum. Ya, kami dahulu ketika sholat dan kami sholat diimami oleh Nabi dan kami jadi makmum. Ya, ahbabna an nakuna an yaminihi. Kami itu senang kalau pas dapat shaf yang sebelah kanan. Ya. Kami senang kalau dapat shaf sebelah kanan. Kenapa? Yukbilu alaina biwajhihi, karena Rasul kala itu selesai salah menghadapkan arah ke kanan. Kalau tadi menghadapkan ke arah makmum semuanya. Dan ini apa kata Al-Bara ibnu Azib, Rasul menghadapkan wajahnya ke arah kanan. Jadi kadang Rasul menghadapkan ke arah makmum, kadang yang ke sebelah kanan. Begitu. Jadi dua-duanya boleh, baik ke arah kanan, miring sedikit begitu ke arah kanan, atau juga Rasul menghadapkan ke arah makmum dengan sempurna begitu. Ya. Apa kata beliau? Kami senang kalau pas dapat shaf yang sebelah kanan. Kenapa? Karena Rasul ya terkadang menghadapkan wajahnya ke kanan, kami bisa ngelihat. Nah begitu. Kami bisa melihat wajah Nabi. Ya, bukan berarti kalau gitu yang kanan aja ya nanti semuanya di kanan, ya nggak ada yang di kiri, gimana nanti softnya nggak rapat. Ya ini ya seneng kalau pas dapatnya soft yang kanan. Kenapa? Karena dulu kadang Rasul itu menghadapkan ke arah yang kanan, dan kadang sebagaimana tadi dari sahabat Samurah ibnu Jundub, Rasul menghadapkan ke arah kami, yaitu ke seluruh jamaahnya atau seluruh makmumnya. Ya. Nah, jadi tadi tentang apa? Tentang zikir ini ya dibaca baik imam atau makmum. Adapun kalau imam ya setelah membaca zikir tadi, kemudian dia menghadapkan ke arah makmum. Adapun makmum ya nggak usah menghadapkan ke arah yang sebelah kanan, cukup di tempatnya masing-masing berzikir. Adapun kalau imam ada tambahannya, dan semua bisa ya membaca baik imam ataupun makmum. Nah, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, ini bagian apa? Yang pertama tentang zikir setelah ya salat. Ya, sebagaimana tadi kita ulang, zikir di dalam sholat ya adalah bacaan setelah sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian hukum tentang zikir setelah sholat ini ya sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah dianjurkan. Ya, kalau bisa kita berzikir ya, jangan langsung pulang, tapi zikir walaupun sebentar boleh. Ya, kecuali ada udzur nggak masalah, karena hukumnya tidak wajib. Ya. Kemudian juga di dalam kita berzikir setelah sholat boleh kita melirihkan suara kita, ya, memelankan suara kita, dan ini pendapat dari jumhur para ulama dengan hikmah-hikmah yang tadi kita sebutkan. Ya, dan juga hadis dari Nabi yang Rasul mengatakan, ya kalian berdoa bukan kepada zat yang tuli ya, dan bukan kepada zat yang jauh, tetapi Allah Maha mendengar dan Allah Maha dekat. Kemudian juga dibolehkan kita berzikir dengan mengeraskan suara tanpa berlebihan, ya cukup sekitar kita yang mendengar, lebih lagi ketika itu di dalam kita mengajarkan zikir kepada orang lain. Ya, ini juga disebutkan tadi oleh sahabat Abdullah bin Abbas ya di dalam hadis yang kita telah sebutkan. Kemudian juga zikir ini bisa dibaca ya baik itu sholat wajib ataupun juga boleh di dalam selesai sholat sunnah ya, setelah sholat sunnah. Kemudian ya doa yang kita baca yang pertama setelah kita salam, di antaranya tadi ya setelah kita membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam ya tabarakta dzal jalali wal ikram. Adapun bagi imam, dia setelah membaca zikir ini menghadapkan ke arah makmum atau ke arah yang kanan ya, atau arah yang kanan. Nah, ini
ya kita sebutkan tentang bahasan zikir setelah sholat. Insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan di dalam bacaan-bacaan yang lain yang bisa kita baca, maknanya, keutamaannya, dan apa yang bisa kita amalkan zikir setelah sholat. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.